kita ada promo kredit bebas angsuran. Bapak Ibu cukup bayar DP 50% di awal, Bapak Ibu sudah bisa menikmati mobilnya tanpa memikirkan untuk membayar angsuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang bahas info-info seputar otomotif. Di samping kita sudah ada satu unit Suzuki New Grand Vitara 2024 yang tipe tertingginya, tipe GX, dan ini yang two-tone color juga ya, jadi tipe terlengkapnya. Nah, mobil ini selain kita nanti akan bongkar, kita akan review, kita juga akan bawa mobil ini langsung kita bawa test drive ke Sentul ya, karena kita lagi ingin cari air terjun, cari curug ya, untuk berenang-berenang gitu ya. Tapi kita akan bawa mobil ini sekaligus kita mau ngetes di tanjakan seperti apa. Dan unitnya sendiri ini kita dapat pinjaman dari Suzuki SBT Pulau Gadung. Jadi teman-teman yang pengen lihat unitnya langsung atau mau test drive langsung bisa ke sini juga ya. Dan kalau teman-teman pengen tahu promo-promonya juga, kita simak juga video yang satu ini. Halo Bapak Ibu, balik lagi bersama saya Gunawan, sales SBT Pulau Gadung. Untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan pembelian mobil Suzuki barunya, bisa hubungi saya di 0812 2181 1159. Atau Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke showroom kami, bisa datang langsung di Jalan Raya Bekasi, kilometer 19, Rawatrate, Cakung, Jakarta Timur. Patokannya itu di depan Terminal Pulau Gadung. Selain melayani pembelian mobil baru, di SBT Pulau Gadung juga bisa melayani servis, pembelian spare part, dan body repair. Untuk Bapak Ibu yang ingin servis kendaraan mobil Suzuki-nya, bisa datang langsung ke Suzuki SBT Pulau Gadung atau bisa hubungi Gunawan untuk saya bookingkan servisnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengantri saat datang ke bengkel kami. Nah, untuk Bapak Ibu yang ada rencana pembelian mobil barunya, tentunya Gunawan akan memberikan promo-promo menarik di sini. Contohnya yang pertama, untuk pembelian cash ataupun kredit, Gunawan akan memberikan diskon-diskon spesial dan diskon terbaik se-Jabodetabek. Contohnya seperti unit yang ada di samping Gunawan ini, ada Grand Vitara, diskon sampai dengan 45 jutaan. Kemudian ada All New R3 Hybrid, diskon sampai dengan 30 jutaan. Ada XL7, diskon sampai dengan 30 jutaan. Ada Espresso, diskon sampai dengan 15 jutaan. Kemudian ada New Baleno, diskon sampai dengan 35 jutaan. Lalu yang kedua, kita juga ada promo DP ringan. DP ringannya mulai dari 10%. Contohnya seperti Grand Vitara, DP mulai dari 10 jutaan aja. Untuk All New R3 Hybrid, DP mulai dari 10 jutaan aja. Untuk SL7, DP-nya mulai dari 10 jutaan juga. Untuk Espresso, DP-nya mulai dari 15 jutaan aja. Untuk New Baleno, DP mulai dari 9 jutaan aja. Nah, yang ketiga, kita juga ada promo angsuran ringan. Dengan angsuran mulai dari 2 jutaan aja, Bapak Ibu sudah bisa memiliki kendaraan mobil Suzuki terbaru dari kami. Dan yang keempat, kita ada promo kredit bebas angsuran. Bapak Ibu cukup bayar DP 50% di awal, dan sisanya Bapak Ibu dibayarkan setelah pakai mobil selama 1 tahun. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menikmati mobilnya tanpa memikirkan untuk membayar angsuran. Yang kelima,
promo bunga ringan. Bunga mulai dari 0% untuk tenor 1 tahun dan bunga-bunga ringan lainnya untuk tenor 2 sampai dengan 8 tahun. Yang keenam, kita ada program tukar tambah. Bapak Ibu yang mau mengganti mobil lamanya ke Suzuki mobil baru bisa hubungi Gunawan saja. Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu merek apapun akan kita kasih harga terbaik di sini. Lalu yang ketujuh, kita ada program paket servis gratis, meliputi jasa servis oli dan spare part, khusus pembelian All New R3, SL7 dan New Carry Pickup sampai dengan 50.000 km atau 4 tahun. Dan untuk mobil-mobil lainnya, Bapak Ibu jangan khawatir karena sudah gratis jasa servis juga. Dan yang terakhir, ini yang paling menarik. Setiap pembelian mobil Suzuki melalui Gunawan, Bapak Ibu akan mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja atau e-money tanpa diundi. Nah, Bapak Ibu yang mau test drive bisa hubungi Gunawan saja. Nanti kami siapkan unit test drive-nya ya. Seandainya Bapak Ibu tidak bisa datang ke showroom kami juga bisa membawakan unit test drive-nya ke rumah atau ke kantor Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang cari mobil Suzuki, jangan lupa hubungi Gunawan ya. Ingat Suzuki, ingat Gunawan. Nah, sebelum kita bawa test drive, mungkin teman-teman yang pengen tahu juga fitur-fiturnya, sedikit kita bongkar untuk fitur-fitur pada eksteriornya ya. Dan untuk interior nanti pada saat kita sekalian jalan gitu ya. Dan kita lihat di sini, dia walaupun tipe tertinggi yang GX terlengkap, itu belum ada sensing ataupun ADAS ya. Jadi masih konvensional. Dan kita lihat dari desain wajahnya sendiri, ini cukup kelihatan agresif, bergaya sporty SUV gitu ya. Dengan model grill honeycomb di finishing warna black, dengan tambahan ornamen-ornamen warna chrome di bagian bawah dan di bagian atasnya, serta ada logo Suzuki di tengahnya tentunya. Dan menariknya dia sudah ada kamera depan nih, karena sudah dilengkapi dengan kamera 360. Lalu untuk detail lampunya ini juga sudah LED, ada lampu di RL-nya ya, ada 3 titik mata lampu yang bergantian dengan lampu senjanya juga sudah LED, dan untuk lampu sennya juga sudah LED ya. Dan untuk lampu utamanya ini sudah LED proyektor di bawah ini ya, jadi satu mata lampu untuk lampu dekat dan jauhnya. Dan di bawah juga dilengkapi dengan body kit, tentunya akan menimbulkan kesan yang lebih sporty juga. Dan untuk mesinnya sendiri ini dibekali dengan mesin bensin 1500 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi VVT dengan teknologi hybrid. Jadi sudah ada ISG dan lithium ionnya, dimana dengan mesin ini dia memiliki tenaga di 103.06 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal di 136.8 Nm pada 4400 rpm. Dan dengan mesin hybrid ini tentunya ini berkendara akan lebih irit seharusnya ya. Dan nanti kita akan tes juga kira-kira berapa konsumsi bahan bakarnya juga gitu ya. Dan kita lihat di sini untuk velgnya, dia dilengkapi dengan velg R17 warna two tone polish dengan profil ban di 215/60 yang dilengkapi dengan rem cakram serta ada teknologi ABS, EBD, VSC dan nilai start assist. Untuk spionnya di sini di finishing warna black glossy juga ya, lengkap dengan lampu sen, pengaturan kacanya elektrik bisa dilipat buka otomatis, dan dia juga ada kamera samping juga ya karena sudah ada kamera 360. Dan untuk atapnya ini yang two tone ya, jadi sampai atap atas two tone, tapi untuk roof railnya ini dia warna silver gitu ya. Dan di sini juga dilengkapi dengan talang air, handle pintunya model tarik warna body, dan sudah ada tombol smart entry karena kuncinya sudah keyless. Dan untuk di bagian bawahnya dia juga ada set body molding ya, warna black dove dan warna chrome, serta ada set skid warna black dove juga. Jadi seolah-olah menyambung dari over fender depan sampai over fender ke belakangnya. Dan untuk roda belakangnya ini menariknya dia juga sudah dilengkapi dengan pengereman yang sudah cakram juga. Dari eksterior belakang di atas juga antenanya model shark fin
warna black glossy juga ya. Kemudian ada roof spoiler, ini warna black glossy juga dengan stop lamp di tengahnya. Dan untuk kacanya juga sudah anti embun nih. Jadi sudah ada kaca defoggernya, garis-garisnya, lengkap dengan wiper belakang. Yang menarik untuk lampu belakangnya, ini untuk lampu malamnya dia modelnya LED bar panjang dari kanan ke kiri, hampir menyambung, dipisah logo aja ya. Dengan lampu rem juga LED juga ya. Kemudian untuk lampu sen dan lampu mundurnya adanya di bawah. Itu dia masih bola halogen yang dilengkapi juga dengan lampu reflektor kanan kirinya. Dan di bagian tengah ini dia juga ada logo Suzuki dan emblem Grand Vitara juga. Jadi tampak elegan, plus ada kamera belakang ya, apalagi sudah ada kamera 360. Dan di bagian bumper bawahnya di sini juga dilengkapi dengan 2 sensor lagi selain ada kamera 360. Dan ada body kit lagi ya, berwarna silver, kemudian ada warna black glossy dan list warna chrome-nya. Jadi dari belakang pun tak kalah sporty dari depannya juga. Nah, sekarang kita masukin barang dulu ya sebelum kita jalan. Jadi ini sayangnya masih manual, jadi agak repot memang kalau bawa barang kayak gini, harus dipindahin ke samping gitu ya. Kita lihat ya, bagasinya cukup besar di sini karena memang mobil compact low SUV ya, 2 baris aja. Bagasinya gede banget dan dia juga ada separator ya, atau tutup bagasi yang ini cukup kuat kalau ditaruh-taruh barang-barang juga. Dan untuk ban cadangannya di bawah sini nih teman-teman. Ya cukup praktis, tapi dia masih ban standar ya, jadi beda sama 4 roda lainnya. Oke, kita tutup. Nah, sekarang kita langsung jalan aja ya, kita nyalain mesinnya terlebih dahulu. Tapi sebelum itu kita tunjukin nih kuncinya. Kuncinya itu modelnya sudah keyless ya, atau smart key. Dan ini modelnya juga simple, kecil, mungil gitu ya. Ada tombol lock dan unlock di depan, dan di belakangnya juga ada logo Suzuki, dan juga ada background warna birunya karena menunjukkan mesin hybridnya gitu ya. Dan saat dikunci, ini spionnya juga langsung terlipat otomatis dan nyala lampu sen. Tapi kalau di unlock atau dibuka kuncinya, dia nggak membuka otomatis. Tapi nanti pada saat mesinnya dihidupkan, dia akan membuka otomatis gitu ya. Jadi teman-teman sebenarnya kalau model keyless gini nggak perlu ngeluarin kunci gitu ya. Jadi cukup kantongin. Kalau mau ngunci ya tekan tombol aja, atau mau buka tekan tombol juga di sini ya. Oke, kita buka, kita langsung masuk ke dalam. Nah, kita langsung nyalakan mesin ya. Jadi sudah keyless teman-teman. Jadi cukup injak rem lalu tekan tombol start buttonnya di sebelah kanan sini. Nah, ini kita sudah nyalakan ya. Dan tampilan speedometernya ini juga standar gitu ya. Walaupun untuk MID-nya dia sudah full TFT gitu ya. Jadi keterangan-keterangan itu digital. Di situ juga fitur-fiturnya cukup lumayan banyak juga gitu ya. Jadi mulai dari standar ya, fitur-fitur keterangan untuk RPM dan lain-lain gitu ya. Kemudian ada untuk kilometer dan juga untuk keterangan hybridnya juga di sini gitu. Dan di sini dia menariknya itu Grand Vitara, di setirnya sudah dilapis kulit. Lalu juga ada pedal shift juga nih. Jadi teman-teman nanti kita akan coba juga kalau mau nurunkan gigi atau menambah gigi secara manual juga bisa dari sini. Dan menariknya juga di kanan ini dia ada tombol-tombol untuk pengaturan cruise controlnya ya, walaupun memang belum adaptif cruise control, tapi ya lumayan ya. Kalau nanti kosong kita akan coba juga jalanannya, nanti kita aktifkan cruise controlnya juga. Dan di sini juga ada tombol-tombol audio switch controlnya untuk pengaturan head unit audionya, plus juga ada untuk mengangkat telepon dan juga untuk voice command juga gitu ya. Dan standar di kanan di sini ada salah satu merupakan lampu-lampunya. Di sini juga sudah full auto juga ya, jadi sudah bisa nyala otomatis kalau lagi di tempat yang gelap. Kemudian di kirinya juga untuk pengaturan wipernya, depan belakang ini sudah intermittent. Lalu di bagian atas ini ya, kalau teman-teman ini juga ada HUD-nya nih. Nah, jadi kalau nanti berkendara kita akan coba pakai HUD, jadi kita nggak perlu nengok ke speedometer ya, supaya kita lebih fokus ke depan juga di sini. Tentunya akan memberikan kenyamanan saat berkendara juga ya. Dan di bagian kanan di sini sudah ada tombol-tombol power window-nya. Kemudian ada untuk central lock dan juga pengaturan spionnya di sebelah kanan semuanya. Lalu ada tombol untuk kamera 360 juga di bagian kanan ini. Dan kita lihat di tengah ini head unit audionya juga cukup besar ya di sini. Nah, ini juga sudah bisa pairing dengan device juga ya. Jadi sudah cukup modern. Ada connecting ini dengan USB juga. Kemudian kalau dirubah ke R ya, nanti tentunya dia akan menampilkan kamera 360-nya tadi. Dan untuk pengaturan AC-nya di sini juga sudah digital semuanya. Ya, jadi sudah ada pilihan autonya juga bahkan ya, sudah auto climate. Lalu di bawah juga ada tombol VSC, idling stop untuk parkir assist.
Kemudian juga banyak colokan ya, ada power outlet, port USB juga, kemudian ada wireless charger juga nih, jadi lengkap banget. Kemudian untuk model transmisinya seperti ini ya, ini masih standar ya, konvensional, dan ini sudah Triptonic ya teman-teman, jadi sudah ada pilihan M-nya juga nih yang terkoneksi dengan pedal shift tadi ya. Dan kita lihat dari dashboardnya ini, dia tuh kelihatan benar-benar sporty, tapi kelihatan ada nuansa elegan dan mewahnya juga gitu ya. Dengan ada airbag juga di bagian pengemudi, penumpang depan, bahkan di pilar kanan kiri juga ada airbag, di jok-joknya juga ada airbag, jadi sudah ada 6 airbag juga, jadi cukup lengkap juga airbagnya. Kemudian juga ada tweeter juga ya di bagian pojokan-pojokan, jadi speakernya juga cukup banyak, jadi ada tambahan tweeter juga. Lalu yang menarik itu di bagian spion dalamnya ini sudah auto dimming juga. Plus kalau kita lihat di atas ini ada tempat penyimpanan kacamata, ada lampu cabinnya standar warna kuning, dan menariknya itu sudah ada panoramic glass dan juga sunroofnya ya. Ini untuk bukanya dia bisa elektrik langsung ya, plafonnya terbuka kayak gini. Dan ini mungkin satu-satunya di kelasnya yang panoramiknya sudah bisa dibuka. Plus dia juga ada elektrik gitu ya, jadi bukan manual gitu cara bukanya. Nah ini bukanya cukup lebar ya, jadi sampai hampir full gitu ya, jadi sekitar 3/4 gitu. Jadi ini kalau teman-teman dewasa mau keluar nih buat 2 orang pun juga muat gitu di bukanya. Dan untuk nutupnya kembali ini juga dia elektrik juga gitu teman-teman ya, jadi nggak manual lagi. Ini boleh dibilang ini lebih unggul ya daripada kompetitor-kompetitornya ya, termasuk untuk tutup plafonnya pun dia juga sudah elektrik seperti ini. Dan yang menarik untuk ban joknya itu sudah full dilapis kulit ya, warna hitam dari depan sampai belakang semuanya full kulit. Headrestnya juga ada semuanya ya, jadi belakangnya pun ada 3 headrest yang sudah dilapis kulit juga termasuk depannya. Dan untuk seat beltnya pun sudah 3 titik penguncian ya, baik di depan 3 titik penguncian, di belakangnya juga ada 3, itu 3 titik penguncian semuanya. Bahkan di belakang tuh dia juga tetap ada armrest juga gitu ya, kalau misalkan lagi berdua atau sendiri untuk sandaran tangan. Begitu pula di depan ini juga ada armrest atau console box-nya yang sudah dilapis kulit ya. Dan ini bisa untuk penyimpanan juga. Dan di belakang sini, di area belakang juga ada port USB dan ada AC blower belakangnya juga nih. Jadi dari depan sampai belakang dengan Grand Vitara ini tentunya juga semuanya akan nyaman dan aman gitu. Dan perjalanan kali ini kita nanti, jadi saya sama Mas Gunawan langsung, kemudian juga ada Mas Satria dan Mas Andi ya di belakang ini. Jadi kita akan berempat, kita akan cari curug yang di daerah Sentul, sekaligus ngetes tanjakannya seperti apa untuk performa dari Suzuki Grand Vitara ini yang katanya SUV gitu ya. Pertama kita tentunya akan isi ya, kita pastikan BBM-nya full dulu supaya kita mudah untuk menghitung kira-kira rata bahan bakarnya nanti pas kita pakai perjalanan kali ini tuh berapa gitu. Jadi kita hitungnya secara manual dari perhitungan full to full isi BBM. Jadi tadi sudah kita isi full ya. Nah kita lihat ya biar pasti. Nah ini teman-teman bisa lihat di bagian kanan BBM-nya sudah full. Dan kita akan mulai start perjalanan kita di kilometer mulai dari 13.487 km ya. Ini start kita, nanti setelah kita bawa ke Curug terus balik lagi nanti kira-kira kilometernya nambah berapa. Nah itu nanti kita akan bagi dengan isi full tank yang berikutnya ya pada saat sampai. Jadi nanti kita akan tahu berapa rata-rata konsumsi bahan bakarnya. Oke, kita langsung lanjutkan untuk test drive ke arah Curug ya. Nah teman-teman, kita sudah di dalam
kilometer 3 ya, dan ini kita alhamdulillah agak lancar ya jalanannya, walaupun padat tapi masih cenderung lancar. Ini kecepatan sekitar 80 km per jam. Dan ngomongin bahwa memang basicnya walaupun mobil SUV tapi dia bergerak depan, jadi ya cukup nyaman juga gitu ya untuk di jalanan seperti ini, jalanan datar gitu ya, tentunya sangat nyaman. Tarikannya juga lumayan enteng, tapi ya isinya tadi pertalite sih, jadi ada pasti beda standarnya mobil ini. Seharusnya itu kita isinya itu pertamax gitu ya, tapi kita ya coba juga gitu, karena memang kebanyakan orang kita itu nanti ujung-ujungnya isinya juga pertalite gitu. Makanya diisi pertalite itu dapatnya berapa sih angkanya nanti gitu, rata-rata bahan bakarnya gitu ya. Nah, yang menarik dari Suzuki Grand Vitara ini, walaupun belum ada ADAS-nya gitu ya, belum ada adaptive cruise control-nya, tapi ya paling tidak dia sudah nih. Jadi tentunya bisa meringankan kerjaan kita, nggak perlu injak gas lagi kalau kita aktifkan. Kita coba ya di sini. Ini kecepatan di atas 70 ya, jadi seharusnya bisa nih. Karena dia mulai settingnya biasanya di atas 40 km per jam. Kita setting ya. Oke, di sini sudah set ya. Ini kecepatan di 73 km per jam, dan saya nggak nginjek gas ya teman-teman ya. Jadi kalau cruise control sudah aktif, ini kita nggak perlu injek gas. Dan kalau kecepatan depannya lebih kenceng, ini kita bisa up juga ya. Ini tinggal tekan tombol rest di sini ya, tambahin aja kecepatannya untuk ngikutin kecepatan depannya. Jadi nggak perlu kita ngegas lagi gitu, nggak perlu ya. Jadi cukup tambahkan saja sampai kecepatannya ngikutin kendaraan di depannya. Tapi teman-teman jangan ini ya, keenakan gitu ya, karena ini belum adaptif nih. Jadi kalau nih memang nanti depannya itu dekat atau sudah ngerem, ya mau gak mau kita harus ngerem secara manual gitu kan, bukan dia nanti ngerem otomatis, karena memang belum ada ADAS untuk Grand Vitara ini. Karena memang secara harga ya masih worth it ya, karena harganya di bawah 400 juta, belum lagi dipotong diskon yang cukup besar ya. Jadi ya itu nanti buat perhitungan teman-teman juga nih, dibandingkan mobil-mobil kompetitornya, worth it atau enggak nih untuk memiliki Grand Vitara ini yang sudah dilengkapi dengan cruise control juga. Nah, yang menarik lagi dari Grand Vitara itu juga dilengkapi dengan pedal shift di sini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan nih teman-teman pengen jalan zigzag gitu ya, itu bisa misalkan pengen akselerasinya lebih dapat kayak sensasi mobil manual, itu bisa misalkan ini kan dia 6 percepatan ya untuk automaticnya ya. Ini bisa misalkan kita turunkan dulu nih ke 5 gitu ya kan, ke 4 ya kan. Nah, ini jadi dia lebih dapat gitu ya pada saat di kecepatan lebih rendah gitu ya. Dan nanti tinggal kita tambahkan lagi nih. Jadi misalkan mau tambah kenceng nih, tambahin lagi secara manual, bisa gitu ya, hanya dengan menarik-narik tuas-tuas di sini gitu. Nah teman-teman, jadi kita sudah mulai menanjak ya di perkampungan dari di atas Sentul Nirwana tadi ya. Map kita diarahkannya tuh sebenarnya lurus ya ke kiri, tapi ini menurut kita ini jalurnya itu agak biasa gitu ya, dan kita akan rubah ke lewat Gunung Pancar yang hutan pinus, belok ke kanan, karena ini menurut kita jalurnya tanjakannya itu lebih menantang dibandingkan kalau kita ke kiri sini gitu. Oke, kita belok ke kanan aja supaya memang kita dapat nih tujuan kita yang ekstrim, kira-kira seperti apa performa dari Grand Vitara ini. Dan dari sini kalau mau ke Gunung Pancar arah hutan pinus ini juga akan nanjak terus nih teman-teman. Ini dari jalur yang masih ada rumah-rumah ini udah nanjak terus ini lumayan. Nah teman-teman, kita sudah masuk ke hutan pinus Gunung Pancar ya. Di sini suasananya itu lain gitu ya, hutan pinus, tenang gitu ya. Tapi ini jalanan terus menanjak gitu ya.
Jadi ini kita juga masih pakai drive dan masih belum ada kendala yang berat gitu ya. Nah teman-teman, di depan ini ada pemandian air panas. Nah ini ada belokan yang sekaligus nanjak dan ini tanjakannya lumayan gitu ya. Nah ini di depan kita ya. Nah kita akan coba stop and go di sini nanti. Kira-kira apakah bisa? Ini kita pakai drive masih ya. Oke, kita stop di sini. Nah ini hill start assist-nya bekerja ya. Kita masih pakai drive. Kita lepas, hill start assist-nya bekerja, kita tarik gas. Oh, ternyata di drive pun masih bisa ya teman-teman. Walaupun menurut saya ini tanjakannya lumayan gitu. Jadi benar-benar langsung ke atas gitu ya. Dan ini kedepannya akan terus nanjak terus. Dan kita akan coba terus pakai drive di medan ini ya. Dari pertama di tanjakan yang tadi kita stop and go sampai sekarang itu nanjak terus dan belok-belok juga ya. Dan ini kita masih formasinya di drive juga. Nah ini baru kita, ini biasanya kalau nyampe sini udah mulai turun nih ya. Nah ini turunnya dari sini. Nanti kita akan turun terus nanjak lagi nih ke arah gunung di depan itu ya. Nah teman-teman, di sini tuh jalanannya tuh kecil gitu ya, dan ini tanjakannya lumayan, turunan atau tanjakannya gitu ya. Nah ini kalau di posisi seperti ini, apalagi jalanan sempit ini, bisa kita manfaatkan juga untuk kamera 360-nya ya. Nah, nih, jadi kita tahu nih kondisi jalanannya. Ini jembatan aja nih kecil banget nih teman-teman nih. Kalau ada motor kita berhenti dulu ya. Dan di depan ada tanjakan lagi nih, lumayan ekstrim juga nih. Oke, kita masih di drive ya. Oke, kita pakai momentum. Oke, cukup ekstrim tadi tanjakannya, tapi ya alhamdulillah masih aman teman-teman. Jadi masih kuat walaupun giginya di drive. Nah teman-teman, ini kita sudah mau nyampe lokasi parkiran ke curugnya. Jadi memang kita nggak bisa bawa mobilnya full ke dalam ya, tapi nanti kita ada parkiran khusus untuk mobil-mobil. Terus habis itu kita trekking ya, jalan kaki sebentar sekitar 1 kiloan untuk ke area curugnya itu. Nah ini lokasi parkirnya udah kelihatan di depan. Nah teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai tempat tujuan. Kita berada di parkirannya dari Curug Putri Kencana ya. Jadi kita nanti taruh mobilnya di sini, terus kita trekking jalan sekitar 1 kilo ke arah curugnya. Nanti kita akan mandi di sana gitu ya. Oke, sementara sampai di sini kita trekking dulu.
Nah teman-teman, akhirnya kita sudah sampai tempat tujuan kita. Kita lagi mau mandi di sini ya, di salah satu sumber mata air di daerah Bogor. Ini adalah Curug Kencana nih. Jadi kita akan istirahat dulu, menikmati jernihnya air ya, dan juga udara yang sangat segar di sini gitu. Jadi ini membuktikan bahwa memang mobil itu kita bawa sampai di sini gitu, sampai di titik akhir di mana mobil itu bisa kita bawa gitu, seperti kita sampai di Curug Putri Kencana ini. Oke teman-teman, jadi tadi kita sudah berenang ya di Curug tadi, dan saatnya kita langsung balik ke Jakarta, ke Suzuki Pulau Gadung. Dan sebelum nanti kita sampai di Suzuki Pulau Gadung, kalau ada pom terdekat tentunya nanti kita akan isi ulang kira-kira berapa konsumsi bahan bakar untuk perjalanan kali ini. Oke, langsung ikuti terus videonya sampai selesai agar teman-teman dapat informasi yang lebih lengkap. Yuk kita jalan. Nah teman-teman, kita ada di dalam tol Jagorawi arah Jakarta. Ini 22 ya, dan kita kayaknya bakal ngisi BBM-nya lagi di sini aja ya, di rest area kilometer 22 ini ya, karena takutnya nanti depannya udah mulai agak macet, nanti malah kemalaman gitu ya, biar terang gitu. Jadi kita putuskan untuk ngisi di sini juga, karena memang secara kilometer pun seharusnya sudah mewakili ya. Oke teman-teman, kita sudah di penghujung dari video. Jadi kita tadi barusan ngisi, ini kita masih di rest area 22 arah dari Sentul menuju ke Jakarta. Tadi kita isi full tank lagi ya, jadi tentunya nanti untuk mengukur bahan bakarnya. Jadi tadi ya perjalanan dari Jakarta kemudian ke Sentul tadi ya, pas main air terjun tadi itu kita mulai start awal dari pom bensin pertama itu kilometer awalnya itu di 13.487, dan ternyata setelah sampai di pom bensin ini kita ngisi tadi lagi itu kilometernya di 13.583. Artinya kita perjalanan pada hari ini, rutenya tadi ditanjakan segala macam itu ternyata di 96 km. Jadi 100 km kurang sedikit ya, kurang 4 kilo lagi ternyata. Tapi ya ini seharusnya sudah cukup mewakili karena sudah hampir 100 km juga. Dan tadi terakhir kita isi pertalit lagi itu di 62.470. Jadi tadi kita lupa minta stroke, tapi untungnya ada stroke dari QRIS-nya ya. Jadi itu kita keluarin duit di 62.470, yang artinya karena kita ngisinya pertalite, jadi kita ngisi itu di 6 liter poin 2470. Jadi kalau kita bagi antara kilometer tadi yang kita tempuh dengan isi BBM-nya, itu kita mendapatkan angka di mana 1 liter itu sekitar 15.367 atau sekitar 15.4 km per liter. Jadi gimana menurut teman-teman dengan rute tanjakan, terus kita paksa pakai drive juga waktu menanjak, ternyata masih mendapatkan angka 15,4 gitu. Menurut teman-teman dengan mesin hybridnya ini cukup irit atau biasa aja atau bahkan boros, atau teman-teman punya pengalaman lain ya untuk yang pakai Grand Vitara gitu, pernah rute kemana dan dapat angka berapa, nanti boleh komentar di bawah juga untuk patokan teman-teman semuanya. Nah cukup sekian untuk video kali ini. Buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Grand Vitara ini ataupun Suzuki teman-temannya, jangan lupa ya hubungin kontak marketingnya Mas Gunawan, nomornya ada di bawah.
Yang mau janjian test drive, mau minta hitungan, mau nego diskon, pokoknya langsung dicapri aja nomor Mas Gunawan yang ada di bawah. Nah, cukup sekian. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini ya, tentunya ini adalah semata-mata diambil dari sudut pandang kacamata Andi Pras. Jadi sampai di sini untuk video kali ini. Sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.